Selamat pagi pemirsa, Presisi Pagi kembali hadir untuk Anda. Selama 1 jam ke depan kami telah menyiapkan sejumlah informasi terkini. Bersama saya Ibtu Ines, kita lihat dulu 3 berita utama pagi ini. Polda Bali melaksanakan pengamanan dan pelayanan kepada masyarakat yang menjalankan ibadah atau misa Natal di beberapa gereja di Bali. Kapolri kembali melakukan mutasi besar-besaran di tubuh Polri. 6 perwira polisi wanita dipercaya menempati jabatan strategis sebagai Kapolres di sejumlah daerah. Humas Polres Bondowoso Polda Jawa Timur melaksanakan kegiatan sosialisasi edukasi literasi keamanan informasi kepada pegawai Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Bondowoso. Humas Polres Bondowoso Polda Jawa Timur melaksanakan kegiatan sosialisasi edukasi literasi keamanan informasi kepada pegawai Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Bondowoso sebagai upaya meningkatkan kesadaran dan pemahaman terkait keamanan data dan informasi. Selamat pagi pemirsa, saya Septianjelia Nur Fadila, staf Humas Polres Bondowoso. Pada hari ini Humas Polres Bondowoso melaksanakan sosialisasi edukasi literasi keamanan informasi di Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Bondowoso. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman aparatur sipil negara terkait pentingnya menjaga keamanan dan data informasi, khususnya dalam penggunaan media digital dan teknologi informasi. Melalui sosialisasi ini, peserta diberikan pemahaman tentang potensi ancaman cyber, penyebaran hoax, serta langkah-langkah pencegahan kebocoran informasi. Mari kita ikuti kegiatannya. Humas Polres Bondowoso memberikan materi mengenai pentingnya literasi keamanan informasi di era digital, termasuk ancaman kejahatan siber, penyebaran informasi palsu, serta etika dan kehati-hatian dalam penggunaan media sosial dan perangkat digital. Melalui sosialisasi ini diharapkan para pegawai mampu menerapkan prinsip keamanan informasi dalam pelaksanaan tugas sehari-hari, sehingga dapat mencegah kebocoran data serta mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan yang aman dan bertanggung jawab. Para peserta juga diberikan pemahaman mengenai resiko kebocoran data serta dampak yang dapat ditimbulkan apabila informasi tidak dikelola dengan baik dan aman. Melalui kegiatan ini diharapkan para pegawai mampu menerapkan prinsip-prinsip keamanan informasi dalam pelaksanaan tugas sehari-hari, baik dalam pengelolaan data, komunikasi digital maupun penggunaan media sosial. Dengan meningkatnya literasi keamanan informasi diharapkan dapat mencegah kebocoran data, meminimalisir penyalahgunaan informasi, serta mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan yang aman, profesional, dan bertanggung jawab. Dari Humas Polres Bondowoso Polda Jawa Timur melaporkan untuk Polri TV. Humas Polres Bondowoso Polda Jawa Timur melaksanakan kegiatan sosialisasi edukasi literasi keamanan informasi kepada pegawai Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Bondowoso. Kegiatan ini bertujuan meningkatkan kesadaran dan pemahaman aparatur sipil negara terhadap pentingnya keamanan data dan informasi di era digital guna mencegah kebocoran data serta penyebaran informasi yang menyesatkan. Pagi hari ini kita akan berbincang bersama dengan Kasih Humas Polres Bondowoso, Ibtu Bobi Dwi Siswanto. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Mbak. Baik, Pak. Apa latar belakang Humas Polres Bondowoso melaksanakan kegiatan sosialisasi literasi keamanan informasi ini? Silakan, Pak. Jadi kami dari Humas Polres Bondowoso memiliki latar belakang terhadap pegawai atau masyarakat. Yang pertama adalah bahwa setiap bermedia sosial ini diatur oleh undang-undang, misalnya undang-undang ITE yang pertama. Yang kedua, memberikan masyarakat pemahaman bahwa bermedia sosial itu harus lebih berhati-hati dan bijak, artinya bijak dalam bermedia sosial.
Yang ketiga, memberikan pemahaman dan pengertian kepada masyarakat bahwa di media sosial ini banyak ancaman yang terjadi oleh hacker-hacker atau orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Yang terakhir adalah memberikan pemahaman dan pengertian masyarakat membedakan antara berita fakta dan berita bohong agar tidak terpancing oleh berita yang tidak bertanggung jawab. Demikian, Mbak. Kemudian Pak mungkin bisa dijelaskan mungkin ancaman apa saja yang paling sering terjadi terkait dengan keamanan informasi dan media digital yang perlu diwaspadai oleh para pegawai. Ancaman yang sering terjadi di masyarakat terkait dengan media digital adalah phishing dan scam. Yang kedua adalah malware dan virus, kemudian pencurian data dan identitas, kemudian penyebaran informasi palsu atau hoax, dan yang terakhir adalah penggunaan data atau media sosial yang tidak bertanggung jawab oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Baik. Kemudian Pak, bagaimana peran literasi keamanan informasi dalam mendukung pelaksanaan tugas pemerintahan yang aman dan bertanggung jawab? Jadi peran literasi terhadap pemerintahan adalah satu, yang pertama adalah mengelola informasi dengan aman dan bertanggung jawab, kemudian kedua mencegah ancaman keamanan, kemudian melindungi data sensitif oleh pegawai ASN, kemudian yang keempat adalah meningkatkan kepercayaan masyarakat, yang kelima memberikan inovasi, kemudian yang keenam memberikan kepercayaan masyarakat pada pemerintahan, kemudian dapat masyarakat membantu memberikan keputusan dalam platform-platform media digital. Kemudian Pak, apa imbauan Humas Polres Bondowoso kepada para pegawai dalam menggunakan media sosial dan pengelolaan data sehari-hari, Pak? Jadi imbauan kepada masyarakat atau ASN yang pertama adalah berhati-hatilah dalam menggunakan media sosial. Yang kedua, tidak mudah membagikan informasi atau data kepada media sosial atau digital. Kemudian menggunakan password yang kuat dan yang unik, melakukan backup data secara teratur, kemudian mengikuti prosedur keamanan digital. Yang penting adalah jangan mudah posting, tapi postinglah yang penting. Kemudian Pak, terakhir ada pesan mungkin yang ingin disampaikan kepada pemirsa Polri TV, Pak, silahkan. Kami berpesan kepada pemirsa Polri TV, kami ucapkan selamat Natal tahun 2025 dan selamat tahun baru 2026. Semoga tahun 2026 ke depannya menjadi lebih baik dan sukses selalu. Salam presisi. Baik, terima kasih Ibtu Bobi Dwi Siswanto telah bergabung bersama kami di Polri TV. Salam presisi, Pak. Salam presisi. Pemirsa, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo kembali melakukan mutasi besar-besaran di tubuh Polri. Dalam mutasi akhir tahun 2025 ini, 6 perwira polisi wanita dipercaya menempati jabatan strategis sebagai Kapolres di sejumlah daerah. Mutasi dan promosi jabatan ini menyasar ribuan perwira tinggi dan perwira menengah Polri. Total sebanyak 1.086 personil mengalami pergeseran jabatan, sebagaimana tertuang dalam 5 surat telegram yang ditandatangani Kapolri pada 15 Desember 2025. 6 perwira polwan yang mendapat promosi jabatan sebagai Kapolres diantaranya AKBP Yunita Stefani sebagai Kapolres Karimun Polda Kepulauan Riau. AKBP Rita Swandi dipercaya memimpin Polres Majalengka Polda Jawa Barat. AKBP Veronica ditunjuk sebagai Kapolres Batang Polda Jawa Tengah. AKBP Rina Frilia menjabat Kapolres Tebing Tinggi Polda Sumatera Utara. AKBP Anita Indah Setianingrum sebagai Kapolres Purbalingga Polda Jawa Tengah. Serta AKBP Rina Sri Nirwana sebagai Kapolres Samosir Polda Sumatera Utara. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menegaskan bahwa penempatan Polwan pada posisi strategis merupakan bagian dari komitmen Polri dalam menjawab masukan masyarakat dan mendorong reformasi kelembagaan Polri. Selain jabatan Kapolres, Brigjen Sulastiana juga mendapat promosi sebagai Wakapolda Papua Barat. Sementara itu promosi ini diharapkan dapat memperkuat kinerja Polri
sekaligus menunjukkan kesetaraan dan profesionalisme Polwan dalam mengemban tugas kepolisian di daerah. Tim Liputan Polri TV. Pemirsa, Kapolda Lampung Irjen Pol Helvi Assegaf memastikan kesiapan pengamanan dan pelayanan di Pelabuhan Bakauheni, Lampung Selatan menjelang arus mudik dan libur Natal serta Tahun Baru 2026. Kunjungan ini dilakukan untuk memastikan aktivitas penyeberangan berjalan dengan aman, lancar, dan kondusif bagi masyarakat. Kapolda Lampung Irjen Pol Helvi Assegaf meninjau langsung Pelabuhan Bakauheni Lampung Selatan pada Selasa siang 23 Desember 2025. Dalam kunjungan kali ini, Kapolda Lampung memastikan kesiapan personil dan sistem pengamanan untuk mengantisipasi lonjakan penumpang selama libur Natal dan Tahun Baru 2026. Sebanyak 71 personil kepolisian disiagakan di kawasan pelabuhan untuk mengamankan arus kendaraan dan penumpang, baik di layanan reguler maupun eksekutif. Kapolda Lampung menegaskan bahwa pengamanan dilakukan secara menyeluruh agar masyarakat dapat melakukan perjalanan dengan aman dan nyaman. Berdasarkan data sementara hingga saat ini belum terjadi lonjakan signifikan jumlah kendaraan maupun penumpang. Rata-rata kendaraan yang melintas setiap harinya berkisar antara 7.000 hingga 8.000 unit, baik roda 2 maupun roda 4. Meski demikian, pengawasan tetap dilakukan secara ketat. Selain pengamanan di area pelabuhan dan pos pelayanan, kepolisian juga menyiapkan personil untuk pengawalan pemudik sepeda motor yang melintas di jalur Lampung Selatan untuk meminimalisasi risiko kecelakaan lalu lintas. Pengamanan ini turut didukung pemanfaatan teknologi serta koordinasi melalui pos terpadu lintas instansi, sehingga pelayanan selama masa libur panjang diharapkan berjalan optimal. Kapolda Lampung juga mengimbau masyarakat untuk tetap waspada dan menjaga barang bawaan selama menggunakan jasa transportasi laut. Dengan kesiapsiagaan personil dan sistem pengamanan ini, arus penyeberangan di Pelabuhan Bakauheni Lampung diharapkan berlangsung aman dan lancar selama libur Natal dan Tahun Baru 2026. Dari tim Humas Polda Lampung melaporkan untuk Polri TV. Tetaplah bersama kami, Presisi Pagi akan segera kembali.